Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Semoga keadaan kamu di sana Mari temuin sehat, bahagia, dan semakin berkelimpahan berkat. Amin. Mari akan tarik kartu orakelnya ya untuk membacakan energi dia seseorang yang sepertinya tuh tega ya bikin kamu berharap akan cinta, akan kasih sayang darinya. Ya, kita akan baca nanti apa sajalah nanti ya yang tertangkap oleh kartu ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung kita mulai. Energi dia yang tega membuat kamu berharap cinta. Oke, jadi dibilangnya gini, sebenarnya aku tuh pun diam-diam tuh tertarik sama kamu. Sebenarnya aku tuh tanpa aku tunjukkan, aku tuh punya rasa yang cukup dalam untuk kamu. Dan bahkan di sini tuh bisa ada kayak bilang, aku nih tergila-gila nih sama kamu gitu. Nah di situ ya. Jadi kayak ada obsesi-obsesi ingin memiliki, obsesi-obsesi ingin menjadikan kamu sebagai pasangan asmaranya dia gitu ya. Tapi biasanya orang-orang yang obsesi-obsesi seperti ini pasti, atau bukan pasti ya, tapi seringannya itu tuh akan diikuti oleh rasa takut ditinggalkan gitu ya. Takut cintanya bertepuk sebelah tangan, takut akan sakit gitu. Namanya sudah menghasrati gitu ya. Jadi dia sahabatnya dari menghasrati itu ya tadi rasa gentar untuk disakiti gitu ya. Takut lah ya, resah, gelisah akan nanti hanya diri ini saja yang menginginkan, tetapi dia yang diinginkan itu tidak memiliki ketertarikan yang sama, tidak memiliki energi yang sama dengan energi yang aku punya gitulah. Nah ya, jadi biasanya ini orang-orang kayak gini nih mau ini marah-marah gitu ya, mau ini kayak juga ngebatas-batasin diri gitu loh. Nah jadi dia bilang bahwa tadi kata Mari kan ada rasa ketakutan itu kan, jadi maunya dia ini tuh kamu lebih ekspresif ke dia gitu ya. Maunya dia itu tuh di saat dia menahan-nahan dirinya dia ke kamu yang lebih proaktif, kamu mencoba untuk meyakinkan dia gitu ya. Jadi di sana ya wajar kalau kamu menganggap dia PHP-in kamu, karena jangan-jangan kamu menangkap ya seseorang ini tuh agaknya lebih pasif ya, lebih pasif gitu ya, lebih yang kayak dia nunggu gitu ya, dia nunggu walaupun dia mungkin di situ itu bertubuh fisik pria yang dimana sebenarnya budaya atau kebiasaannya kita itu kan pria dong yang ngejar cewek gitu ya. Tapi di sini ada gambaran yang terbalik gitu loh. Maunya dia si cowok ini tuh kalau walaupun kamu cewek, tapi kamu yang kayak lebih ada upaya untuk narikin dia gitu loh. Di situ kamu yang duluan chatting dia, itu maunya dia ya, terlepas dari apakah kamu berkenan atau tidak, oke? Tapi kalau keinginannya dia itu kamu yang duluan chatting, kamu yang duluan telepon, kamu yang duluan ngajak gitu loh. Jadi maunya dia tuh kamu yang lebih sibuk gitu ya. Kamu yang menunjukkan keantusiasannya kamu dulu sama dia. Nah kayak kita. Nah, jadi di sini ya mungkin ada yang memang kamu lihat sangat amat menghindari kamu. Dia kamu tangkep kok kayaknya lebih memperhatikan pekerjaannya kah, studinya kah, atau apapun itu gitu ya.
Dan memang di sini dia bilang bahwa ada banyak nih di dalam diriku ini tuh yang nampaknya harus aku upgrade lagi gitu loh ya. Memang untuk saat ini rasa obsesi dan kepengecutan itu ya dia nampaknya hanya dibatasi oleh selembar kain tipis gitu ya. Ada pengecutnya di sini kalau mari lihat. Kalau dia untuk cowok ya, tapi kalau untuk cewek ya wajar atau bisalah dimaklumi. Nggak usah pun dibilang wajar, tapi bisalah dimaklumi ya. Kalau ini cewek kan ya kita memang diajari untuk cool, tenang kayak gitu ya. Ada banyak budaya-budaya yang mendoktrin perempuan tuh nggak boleh tanda kutip terlalu terbuka kepada pria baru gitu ya, pada orang lain gitu kan. Nah jadi di sini memang mungkin dia bilang aku kumpulkan dulu nih keberaniannya aku gitu, aku kuatkan dulu mentalnya aku untuk bisa jalan sama kamu. Aku koreksi dulu mungkin juga di situ kekurangan-kekurangannya aku, kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan pula dari kisah masa laluku. Tapi sebenarnya aku nih mau sama kamu. Sebenarnya aku nih cepat atau lambat akan berubah lah. Tidak seperti yang kamu saksikan hari ini, seolah-olah aku tuh tega gitu ya, memberikan kamu umpan, tapi setelah kamu gigit umpannya aku abaikan begitu saja gitu ya. Aku tahu nih ada shadow work ya yang harus aku lakukan. Ada sisi gelapnya aku tuh yang harus aku terangi dulu gitu loh, biar aku tuh bisa total sama kamu. Kumpulin energi dulu, kumpulin tenaga dulu, kumpulin rasa percaya diri dulu gitu ya. Menenangkan dulu nih obsesi-obsesi yang berlebihan kepada kamu gitu ya. Karena ternyata mungkin dia sudah sadar juga bahwa obsesi yang berlebihan ini tuh sebenarnya itu adalah akar dari pembatasan dirinya dia kepada kamu. Oke, baik. Nah kan aku tuh takut untuk lebih serius karena aku tuh pernah tersakiti di masa lalu. Ada yang pernah kisah yang dia lalui itu cukup menggoreskan luka. Jadi bayangan akan terulang kembali. Peristiwa yang akan terjadi sama lagi akan dia hadapi ketika dengan kamu. Terlalu takut untuk berkomitmen. Karena ini bisa jadi ya, ini tipe orangnya tuh kalau udah cinta tuh cinta banget gitu loh. Bisa gila, bisa berkorban apapun. Sudah pernah soalnya. Sudah dia saksikan soalnya dirinya dia seperti itu. Bisa jadi budak cinta. Gitu loh. Dan ketika dia salah menempatkan hati, yang adanya tuh sakit hati. Dan mungkin dia ini pun masih belum percaya sama kamu. Ada trust issue sama kamu. Makanya dia bilang, aku nunggu kamu yang mengetuk pintu hatiku. Aku yang nunggu kamu tuh yang datang ke aku. Yang bikin aku tuh bisa yakin dan percaya, kemudian tenang dan merasa aman. Kalau aku tuh ngebuka dirinya aku untuk kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini ternyata kalau kamu lihat dia PHP-in kamu, tapi itu hanya menunjukkan ada sisi rentan dari kepribadian seseorang ini. Ini hanya untuk kamu mengenali dia. Oh, ternyata dia punya kualitas jiwa yang lumayan rapuh ya. Ada masa lalu yang harus dia lepaskan. Gitu loh.
ada persepsi yang harus dia pindahkan. Yang tadinya melihat dirimu merupakan gambaran dari mereka-mereka yang pernah menyakiti dia itu berbeda gitu loh. Dia harus menghapuskan orang-orang dari masa lalu itu, jangan dia lekatkan sama kamu. Nah, dia harus punya kemampuan gitu ya, membedakan bahwa iya wujudnya manusia, iya wujudnya sama-sama wanita, iya wujudnya sama-sama pria, tapi kualitas dirinya lain gitu ya. Keinginan untuk membangun hubungannya itu beda gitu ya. Jika saat ini kamu kayaknya pengen ada masa depan bersama dengan dia, tetap mempertahankan relationship, entah itu pacaran atau pernikahan, atau mungkin ini yang dari sebatas perkenalan, kamu mau ingin ada naik level, dia kan harus memahami itu gitu loh. Dia harus bisa melihat itu dari kamu, bahwa ada kisah berbeda yang mau kamu bangun dengan dirinya, bukan pengulangan kisah yang sama seperti apa yang dialami dengan orang-orang yang bikin dia kecewa tadi gitu kan. Nah di situ. Jadi saat ini nggak ada orang lain yang aku tatap sebagai pasangan asmara, sebagai kandidat untuk berbagi hati. Saat ini tuh hanya ada kamu, satu-satunya kamu di sini yang menjadi lawan jenisnya dia. Dia di sini tuh ya, kalau kamu lihat PHP, kemudian kamu lihat dia tidak intens atau tidak welcome banget sama kamu, jangan kamu anggap bahwa oh dia tuh lagi ngelirik orang-orang lain gitu ya. Dia lagi ngelirik teman kerjanya, dia lagi ngelirik karyawannya, dia lagi ngelirik sahabatnya gitu ya. Atau dia ngelirik seseorang yang dia temuin dari sosial media atau bagaimana gitu ya, atau dari mana gitu. Di sini kalau pengakuannya dia nggak ada. Aku nggak nyari-nyari di sini. Lah aku maunya sama kamu, ya aku inginnya dengan kamu gitu ya. Aku di sini memang lagi bersibuk ria gitu untuk berpositif thinking perihal tentang kamu. Jadi bagaimana mungkin aku akan pecahkan pikiranku, perasaanku kepada yang lain. Lah kamu sudah ada kecocokan yang aku rasakan dengan aku gitu ya. Tak niat mencari yang lain, tak ingin mencari pelarian gitu. Yang terutama kalau ditanya sama dia, yang terutama sebagai pasangan potensial ya untuk saat ini ya kamu katanya gitu ya. Jadi dibilangnya gini, memang aku tahu ini aku nih harus buru-buru nih. Aku nih harus buru-buru untuk menyelesaikan urusan aku dengan diriku, urusan aku dengan masa laluku. Karena lari-larian seperti ini dari kamu, ini nyiksain aku loh, katanya. Ini bukan situasi yang nyaman pula, kurasakan. Seolah-olah aku tuh bersembunyi dari kamu. Tapi ada bagian dari diriku ini yang melarang diriku ini bersembunyi. Yang justru menyeret diriku ini tuh untuk menyatu dengan kamu. Gitu ya. Aku nggak tahan juga kalau harus menunggu dan menanti kapan kamu chatting aku, kapan kamu telepon aku. Aku mau juga diriku ini tuh bisa spontan gitu loh. Bisa spontan untuk mengekspresikan bahwa hari ini aku rindu, ingin bertemu gitu ya. Setidaknya ingin mendengar suaramu, ingin tahu kabarmu, ingin ngajak kamu jalan, ingin menyentuh tanganmu gitu ya. Ingin memeluk erat kamu. Aku inginnya seperti itu, katanya. Aku juga nggak tahan ya. Nah, seperti itu ya.
Kalau misalnya hubungan ini LDRan, aku tuh pengennya tuh ketemu langsung sama kamu. Nggak puas rasanya aku nih hanya sebatas telepon, video call, chattingan sama kamu. Ada keinginan besar ya untuk melihat kamu secara langsung. Nah, di situ. Tapi tunggu dulu, aku selesaiin dulu nih. Aku genjot dulu nih keberaniannya aku. Aku tingkatkan dulu nih rasa percaya diriku. Gitu ya. Aku rilekskan dulu pikiranku, perasaanku. Karena ini pasti lagi tegang. Gitu lah. Pasti ini lagi kemerusung di sana. Lagi nggak enak hati juga. Gitu ya. Takut juga ini berarti orangnya disalahpahami oleh kamu. Nah gitu. Nanti kamu lari pula dari dia. Makanya dia bilang pengen nih cepet-cepet. Pengen nih cepet-cepet untuk bisa menjadi mengekspresikan diri gitu loh sama kamu. Nah, di sana ya. Jadi terlalu keras. Kalau Mari lihat ini mungkin terlalu keras juga ini mainnya dia. Terlalu keras pikirannya. Belum-belum udah hitung sana, hitung sini gitu ya. Belum-belum sudah menarik memori. Ah ini sakit banget nih. Kemarin aku terluka oleh si Fulan gitu ya. Sakitnya tuh wah luar biasa. Ngeri juga nih kalau merasakan hal yang sama, mengulangi kejadian yang sama dengan kamu gitu loh ya. Jadi keras pikiran-pikiran tentang kenegatifan. Makanya dia bilang aku ini lagi mau ngajak diriku untuk berpositif thinking perihal kamu. Nah di situ jadi nggak yang 100% orangnya ternyata tuh tegaan ya, tegaan untuk memberikan harapan omong kosong sama kamu. Tapi ternyata di balik sikapnya dia yang bikin kamu tuh sedih gitu ya, yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu tuh merasa terusik lah gitu ya. Oh ternyata ini nih penyebabnya gitu ya. Bukan seseorang yang mau memporak-porandakan hatinya kamu ternyata gitu loh. Dia pun menginginkan hatimu, menginginkan perasaanmu, menginginkan tubuh fisikmu gitu ya. Ingin bersatu dengan kamu layaknya seorang pecinta. Tapi ternyata di situ itu ada banyak kabut ya di kepala dan di hatinya dia perihal tentang diri dia sendiri. Jadi ngebatasin dirinya dia. Padahal dia nggak ingin ngebatasin diri gitu ya. Tapi pada kenyataannya alam bawah sadar itu mencegah dirinya dia ya untuk saat ini tuh hajar bleh sat sama kamu. Di sana ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin-koinnya ya. Koin-koin ini untuk menunjukkan apakah ini energinya ya, energi kamu dengan dia seseorang yang kamu pikirkan atau bukan ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini akan menunjukkan nanti inisialnya kamu atau inisialnya dia. Sama juga dengan zodiak akan menunjukkan zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari awali dari inisial M. Ada mesra, ada di situ manis, ada di situ masam juga ya. Ada di situ mulia ya. Berikut ada I. Ada istimewa, istirahat, ada intan ya. Berikut ada inisial T. Ada tali, tua, kemudian ada tuas ya, kemudian di situ ada tarik. Berikut ada inisial O, ada obat, odol, orang, kemudian di situ ada organisasi. Oke, baik, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Ada Virgo di sana, Libra hadir, Gemini hadir, kemudian balik lagi energi dari Virgo, ada Capricorn di sana, dan terakhir ditutup oleh energi dari Cancer ya.
Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga pembacaan ini mampu untuk menenangkan pikiran dan perasaanmu ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.